Mano. Oi, Le. Oh, wah, Apa kau cari nih? duit aku. Kalau yang namanya itu barang jatuh, Le, Iya. nggak kena ada dia langsung ke atas. Kalau aja dia dari bawah langsung ke pucuk kan begitu. Daripada kau pusing-pusing, Ngapa minum obat? pegangan kalau bingung, Kalau bingung pegangan. Iya, iya, iya. Ini aku nemu. Nemu apa duit aku? Bukan, Apa? ada peta. Wow. Mencurigakan peta nih. Iya. Jangan-jangan nih peta harta karun. Wow. Loka ini. Kita buka, Ayo, Bayu. Ya, ayo, ayo. Melangkah 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Nah, Naik ke atas, melompat. nah. Terus menyamping ke kiri 2 langkah. 1, 2. Maju 3 langkah. 1, 2, 3. Ini. Gambar ini. Ada batang, tapi kaca sungi. Ada sungai lagi surut kalau. Mungkin Iya. ketimbun, mungkin Iya. Coba ya, coba juga. Tinggal. Ini nih. Peta ini apa namanya nih Dora ini nih. Maksudnya anak Ini nih peta anak-anak yang di film Dora di Explorer itu nah. anakku bukan nama Dora. Iya film. Adel anakku namanya. film Dora ini nih yang Oh, berhasil. Hore. aku tuh dapet dari buku anak aku. Kupikir peta harta karun. Oh, bukan Dan. Nah, kena lolo iya hari ini. Asli. Iya, Bang. Nah, ini ada Doranya no. Apalah gawi, udah duit kok ni berebutan wae. Ada apa nih ribut-ribut ini nih? Pak Dokter Idris. Iya. Pak ini Pak, kan ini Pak. Oh. Ini Pak dari ngonjok peta budak kecil. Anak-anak. nyala. Katanya peta harta karun. Pacak dan Pak, dia yang ini Pak. Apa yang nak dicari? Ini Pak, kami ini nak nyari pecah apa namanya katanya di Palembang dari candi. Mencandi tak kati, mensisanya banyak. Oh, boleh Pak kami tahu Pak. Payu, kayak kuanter ke. Mumpung ada dokter sejaga. Nah, biar tahu nih Anda. Dia nambah wawasan. Iya. Pak, Pak, di mana Pak? Yuk. Kita ke sana dulu. Nah, inilah tempatnya. Oh, iya. Kita nih wak dola. Palembang ini kaya sekali dengan nilai sejarah, benda-benda sejarah. Ya. Tapi yang kita terima, yang kita sampai ke tangan kita sekarang adalah sisa-sisanya saja. Oh. Karena proses pembangunan, proses perkembangan permukiman, kemudian perkembangan perubahan lahan, sehingga bangunan-bangunan tersebut yang sampai ke tangan kita sekarang dalam keadaan rusak. Nah, dalam proses kerusakan itu terjadi akibat ulah manusia maupun ulah alam, akibat dari alam. Inilah contohnya. Gerbang ini dulu tingginya mungkin sekitar 3-4 meter, tapi yang sampai sekarang kita tidak sampai 2 meter. Akibat dari proses recycle daripada lahan, recycle bangunan, kemudian proses perubahan alam, hujan, panas, kemudian juga gempa, sehingga struktur tersebut menjadi rusak. Jadi kalau gerbangnya tinggi Pak, mega Pak yang besar ya. Bisa lihat dari strukturnya, dari gaya bangunannya, kemudian dari luasan dan ketebalan dinding menunjukkan bahwa dulunya ini adalah bangunan yang tinggi. Jadi dengan bentuk memiliki atap atau kemuncak, kemudian juga memiliki jalan kaki 5 atau pedestriannya, kemudian juga ada dinding yang panjang ke arah barat dan timur dan utara selatan bangunan ini. Kalau luasannya Pak? Luasan ini menurut catatan pengelola makam ini dahulunya lebih dari 1,5 hektar. Nah, tapi dalam mengecil kurang. mengecilnya akibat dari proses perkembangan permukiman yang dibuat oleh Belanda pada abad
awal abad 20. Sehingga pemakaman ini dipotong menjadi dua. Satu sisi di sebelah sana dekat kolam renang Garuda, dipotong permukiman Belanda dan dipotong oleh jalan, dan sisanya sebelah sini. Dan satu lagi dipotong oleh jalan di belakang kita, itu ada pemakaman yang cukup luas. Iya. Jadi masuk dalam satu unit, Pak ya? Dalam satu kompleks pemakaman besar. Oke. Bro Yayat Ondon dari Besejar, kita ngobrol bersama Bapak Dr. M. Idris ya, selaku dosen ya di Universitas PGRI Palembang dan juga ahli sejarah ya, peneliti, penulis dan pemerhati budaya. Inilah beliau ya, Pak Dr. M. Idris. Pak, kita bisa lihat langsung, Pak? Bisa juga langsung. Ya. Inilah contoh recycle bangunan dari masa periode Hindu-Buddha, kemudian ketika masa berkuasanya penguasa-penguasa Islam, recycle menjadi bangunan yang difungsikan menjadi bangunan makam. Bisa kita lihat, Kategori sesuatu bangunan, Pak, yang bisa dikatakan bahwa itu candi atau barang-barang kuno lama atau bangunan lama ya. Itu apa, Pak? yang pertama dari umur. Umur, apabila bangunan tersebut benda atau bangunan tersebut berumur lebih dari 50 tahun, itu bisa dikategorikan sebagai benda cagar budaya. Yang kedua, memiliki nilai sejarah. Kemudian yang ketiga, dari bentuk, kemudian struktur dari susunan bangunan itu sendiri memiliki keunikan dibandingkan dengan bangunan lainnya. Nah, apabila kita melihat apakah bangunan tersebut merupakan bagian dari candi atau bangunan candi, bisa lihat dari strukturnya. Bangunan candi itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama pondasi, yang kemudian kedua kaki, yang ketiga badan candi, yang keempat atap candi. Nah, biasanya atap candi itu dihiasi dengan kemuncak. Nah, seperti pada bangunan gapura ini ada kemuncak yang menunjukkan bangunan makam ini mendapat pengaruh dari budaya Hindu dan Buddha. Nah, itu namanya mustika atau mestika. Mustika yang menyimbolkan intan atau berlian, ketinggian derajat atau kemuliaan yang umum ditemukan pada candi-candi Hindu dan Buddha di Indonesia. Soalnya ada pertanyaan deh. Banyak bingung kan? Iya. Aku tadi dari depan tadi kan nyengok apa Pak? Batu-batu Disusun. Iya, disusun. Dulu kan mungkin belum ada semen, jadi orang melekatkan batu itu pakai apa? Iya. Pertanyaan yang bagus itu. Jadi dalam teknik bangunan pada masa kuno sebelum dikenalnya bahan perekat semen, para arsitek dan tukang bangunan memanfaatkan gaya panas dan air untuk merekatkan satu batu dengan batu yang lainnya. Jadi satu batu itu digosok, dikasih air, digosok sampai panas, dan dia akan menempel dengan sendirinya. Itu proses penempelan. Apabila di sini nanti kita melihat ada yang bangunan yang di semen, itu menunjukkan bahwa dalam proses perjalanan sejarah selama ratusan tahun, bangunan ini di-recycle. Ada perbaikan. Ada perbaikan, kemudian ada rekonstruksi, kemudian ada pengolahan bangunan, baik penambahan maupun pengurangan. Tapi ada yang ngomong, Pak, itu ada bahan pakai putih telur atau campuran kapur gitu ya. Kalau kapur ya, tapi kalau putih telur tidak seperti ini. Karena untuk merekatkan biasanya kapur itu ditumbuk, dicampur dengan air dan digosok. Ya, itu yang umumnya. Mungkin kita bisa lihat langsung, Pak. Bisa langsung lihat. Ya. Pada bangunan gapura ini ada satu prasasti yang menunjukkan tahun pembangunan makam, yaitu dengan aksara Arab 1142. Jadi dibangun pada 1142 Hijriah. Jadi diperkirakan pada abad ke-18, 1700-an dibangun. Ini menunjukkan ada pengaruh Arab, pengaruh Eropa, dan pengaruh Cina. Pengaruh Arabnya pada penamaan prasasti di atas bangunan, Eropa pada bentuk kolom-kolom dinding, kolom-kolom tiang pagar, kemudian pengaruh Cina pada lengkung-lengkung yang mencirikan pengaruh Cina. Pengaruh Indianya pada atap pemuncak candi, pagar ini yang mendapat pengaruh dari budaya Hindu dan Buddha. Jadi akulturasinya sangat jelas di sini ada pengaruh Eropa atau Barat, pengaruh Cina, pengaruh Islam, dan pengaruh Hindu dan Buddha. Pak, nak nanya lagi Pak. Iya. Nak nanya apa mau nanya? Mau nanya. Iya. Kalau candi-candi kan biasanya tuh ada tangganya Pak. Iya. Nah, itu ditentukan atau tidak Pak jumlah tangganya itu Pak? Ini kayak ganjil ya? Iya, kayaknya ganjil ini. Bentuk tangga pada bangunan ini sudah terjadi perubahan. Bentuk aslinya tidak seperti ini. Bentuk asli bangunan makam, tangga pada bangunan ini adalah berbentuk ukel. Ukel itu seperti ujung pakis. Oke. Ujung pakis. Nah, jumlah
anak tangga itu memang memiliki nilai biasanya 5, kemudian rupanya pembilangannya ke arah ganjil. Ke arah ganjil 5, 7, 9, 11 ya, seperti itu. Tapi kalau kita melihat ke struktur tangga ini adalah tangga yang dibuat pada periode sekarang. Yang ini, Pak? Ya. Yang ini, Pak, ya? Yang pertama telah menggunakan semen, kemudian bentuknya juga tidak sesuai dengan desain pintu masuk ke candi itu kan 1 meter. Biasanya pagarnya juga, tangganya juga 1 meter. Nah, di sini menunjukkan ada gabungan arsitektur antara arsitektur Eropa dan arsitektur Hindu-Buddha. Pada bagian kaki candi, ini ada kaki candi yang bentuknya melengkung-melengkung, itu mendapat pengaruh Hindu-Buddha yang kuat. Di bawah sekali, Pak? Bawah sekali. Ya. Kemudian pada badan candi adalah pengaruh Eropa. Di bangunan makam ini bisa kita lihat proses perubahan struktur bangunan dari masa ke masa. Pada bagian awal adalah bagian daripada kaki candi, kemudian di recycle dengan mempergunakan tiang-tiang kayu sebagai penopang atap. Kemudian ketika pada periode berikutnya menggunakan bata sebagai penutup dinding atau pelapis dinding. Dari sini kita lihat bagaimana perbedaan tipe bata pada periode Hindu-Buddha, kemudian pada periode kolonial. Jadi pada periode kesultanan atau pada periode kolonial batanya agak lebih tipis dibandingkan dengan bata-bata pada masa ada perbedaan, Pak? Perbedaan bata. Ya. Bentuk ukuran bata itu sendiri. Oke. Atau apa tadi ada perubahan antara Hindu-Buddha terus ornamen dari Eropa itu masanya kapan, Pak? Jadi pada waktu abad ke-18 pada awal pembangunan bangunan ini masih sangat klasik dengan menggunakan tiang kayu sebagai penutup bangunan dengan atap daun. Kemudian ketika keadaan berubah pada masa kolonial, dikenal semen, kemudian penggunaan bata-bata yang ukurannya lebih besar atau agak lebih berbeda daripada masa sebelumnya, maka bangunan ini dibuat tutup dinding atau penyekat dinding untuk memisahkan bagian umum dengan bagian yang religius. Nah, pada bagian dalam bisa kita lihat tingkatan daripada lantai makam, kemudian sisa-sisa tiang penyangga atap, sisa terbakar dahulunya. Jadi pernah terbakar, Pak? Bangunan ini pernah terbakar berulang. Jadi sisa terbakar yang kita bisa lihat sekarang ketika proses terbakar terjadi, bahan bangunan yang terbuat dari kayu itu terbakar, sehingga seperti ini kusen-kusen dinding, pintu itu hangus terbakar dan menyisakan cuma sisa daripada kerangka daripada jendela itu sendiri. Nah, itulah Pak Dola, sejarah dari makam Kiranggo Wirosentiko. Ternyata memang ke Palembang ini ada, Pak, bekas-bekas candi itu, Pak, ya? Sebenarnya banyak sekali sisa candi di Palembang. Dan banyak tempat-tempat bersejarah juga, Pak? Dan banyak tempat bersejarah. Cuma karena keterbatasan, kemudian tidak banyaknya niat daripada generasi muda dan pemerintah untuk mempelajarinya, kemudian melestarikannya dan mengembangkannya sebagai sumber atau sebagai tujuan daripada wisata sejarah atau pembelajaran sejarah, maka lambat laun data ini hilang. Dan bagian ini juga kalau tidak dilestarikan juga akan hilang. Untuk pemirsa, Broyot Ondon dari Besejar, belajar sejarah budaya tradisi, ya, sudah banyak ngobrol-ngobrol bersama Dr. M. Idris, ya, dari ahli sejarah dan juga peneliti serta penulis serta pemerhati budaya. Dan yang pastinya Dr. M. Idris juga masih menjadi dosen sejarah di Universitas PGRI Palembang. Nanti kita ngobrol-ngobrol Pak lain, Pak. Iya, jadi siap. Tetap stay tune di mana kita? Di Wonggero. Iya, Besejar. Belajar sejarah, budaya, tradisi. Sampai jumpa di lain kesempatan.